Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepatnya waktu. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah berada di 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Begitu cepatnya, seakan baru kemarin Aidil Adha yang lalu, seakan baru kemarin Idul Fitri. Begitu cepatnya waktu. Hari ini kita berada di 1446 Hijriah. Dulu kita punya kakek dan nenek. Waktu terus bergerak mengejar umur manusia. Kemana mereka sekarang? Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafat kakek kita, meninggal nenek kita, seakan tak berarti bagi kita. Kita masih punya ayah yang kita banggakan, punya ibu yang kita banggakan. Pulang ke rumah kita cerita dengan ayah kita, cerita dengan ibu kita. Waktu pun bergerak mengejar umur manusia. Hari ini mereka pun telah tiada. Dan hari ini kita yang berada di alam dunia ini, Allah yang hebat, maha kuasa, maha berkehendak telah menunjukkan tanda-tandanya. Dulu rambut hitam, sekarang sudah kian memutih. Lari begitu cepat, sekarang tak sanggup lagi. Naik tempat tinggi begitu hebatnya, sekarang telah berkurang. Seakan Allah ingin katakan kepada manusia, wahai manusia, engkau makhluk yang lemah, sedangkan Allah zat yang maha hebat, maha kuasa dan maha perkasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditinggal wafat oleh anaknya yang bernama Abdullah. Begitu sedihnya Nabi, sampai orang-orang kafir Quraisy mengejek, menghina, merendahkan beliau kala itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghibur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan turunnya surah yang ke-108, juz yang ke-30 yang turun di kota Mekah. Itulah dia surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau, berdoalah engkau kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad, orang-orang yang mengejekmu, orang-orang yang menghinamu, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dua perintah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang sangat pendek ini. Yang pertama adalah perintah untuk menegakkan sholat atau berdoa. Hari ini kita melaksanakan ibadah sholat itu. Sholat ini merupakan jalan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini kunci sebuah kebahagiaan. Yang pertama dihisab di yaumil qiyamah nanti. Maka orang bijak mengatakan, baguskan sholatmu, Allah kan baguskan kehidupanmu.
Baguskan solatmu, Allah akan baguskan hidupmu. Sempurnakan solatmu, Allah akan sempurnakan rezekimu. Maka seorang ulama besar Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menyatakan, setelah beliau mengkaji banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyimpulkan Allah akan berikan 6 kehinaan, 6 bencana, 6 kerugian bagi orang-orang yang meremehkan sholat, dan yang 6 itu Allah berikan di alam dunia ini. 6 di dunia, 3 menjelang kematiannya, 3 di alam kuburnya, 3 di akhirat nanti, 15 semuanya. Saya sampaikan 6 yang Allah anugerahkan kehinaan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat di alam dunia ini. Yang pertama, tunza'ul barakah min umrih. Allah cabut keberkahan umurnya. Berkah itu baik, artinya enggak ada berkah lagi umurnya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat. Maka dari isya sampai subuh itu Allah cabut berkah hidupnya. Kemudian yang kedua, tumhasi masalihin min wajhihi. Allah hilangkan ciri orang-orang salih di wajahnya. Kemudian yang ketiga, la turfa'u du'aahu ila sama. Doanya tidak diangkat sampai ke langit. Meleleh air matanya berdoa, terhijab doanya karena sholat dia tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, laisa lahu hazun fi du'a'is shalihin. Dia tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. Naik khatib ke mimbar, berdoa sang khatib, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Salat dia tinggalkan, dia enggak kebagian doa itu. Kemudian berikutnya, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah. Seluruh amal-amalnya tidak lagi ada pahalanya karena sholat dia tinggalkan. Subuh dia sholat, zuhur dia tinggalkan, asar dia sholat. Dari zuhur ke asar itu tidak ada pahala kebaikan baginya. Tilawah Quran dia tidak lagi ada pahalanya. Bersedekah tidak lagi ada pahalanya. Berzikir tidak lagi ada pahalanya. Kenapa demikian? Karena puncaknya ibadah itu dia tinggalkan. Salat itu wadahnya amal-amal. Berinfak dia ada pahalanya, masukkan ke wadahnya. Wadahnya adalah salat. Tilawah Quran dia ada pahalanya, masukkan ke wadahnya. Wadahnya adalah salat. Ketika salat dia tinggalkan, maka hancur berantakan seluruh amal-amal kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, takhruju ruhahu bighairi iman. Ini yang paling parah. Keluar roh dari jasadnya tanpa membawa iman. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah perintah untuk berkurban. Kenapa harus berkurban? Kurban beda dengan hadiah. Kurban beda dengan infak. Hadiah lagi bahagia kita. Infak senang-senang kita. Tapi kurban memang dituntut sebuah perjuangan yang luar biasa. Maka kurban hikmah yang pertama adalah tanda syukur atas nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat, tanda syukur atas sehat, tanda syukur atas iman, tanda syukur atas Islam, tanda syukur atas nikmat akal. Namun kurban, tanda syukur atas nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita renungkan. Allah anugerahkan mata kepada kita, mata kita mampu untuk melihat. Kalaulah Allah cabut nikmat melihat ini, sampai berobat kita, ya
selesai dibawa ke Rumah Sakit Mata Jakarta, maka bisa jadi biaya yang kita keluarkan jauh lebih mahal daripada harga satu ekor kambing. Allah anugerahkan nikmat sehat kepada kita. Allah anugerahkan keluarga kepada kita, bahagianya luar biasa. Allah anugerahkan anak keturunan kepada kita, luar biasa. Allah anugerahkan rizki kepada kita, luar biasa. Allah anugerahkan pekerjaan kepada kita, luar biasa. Nikmat yang sungguh luar biasa. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti sayang kita kepada anak dan keturunan kita. Maka sejarah mencatat dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berkurban 1000 ekor kambing. Kalau satu kambing kita hargai 2 juta, maka habis biaya 3 miliar untuk kambing saja. Beliau juga berkurban 300 ekor sapi. Kalau sapi dihargai 20 juta, maka 6 miliar untuk beli sapi itu. Bukan hanya itu, beliau berkorban juga 100 ekor onta. Kalau satu onta dihargai 30 juta, maka 3 miliar untuk beli onta itu. Satu kali korban beliau 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, lebih kurang 12 miliar rupiah uangnya. Hari ini siapa pejabat di negeri ini, siapa presiden di dunia ini yang sanggup berkorban 12 miliar dalam satu waktu untuk berkorban? Fata'ajjaban nas wal malaikatu kulluh. Maka seluruh malaikat-malaikat, seluruh manusia takjub dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, lauli ibnun la asbahannahu ila Allah ta'ala taqarruban. Bukan hanya itu, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, andaikan Allah anugerahkan anak kepadaku, maka anak itu pun sanggup kukurbankan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pun terus berjalan hingga pada akhirnya beliau mendapatkan keturunan bernama Ismail alaihi salam. Beliau lupa dengan yang pernah dia ucapkan di awal ini. Begitu anaknya menginjak remaja, di malam hari beliau bermimpi, ya Ibrahim, ufi binadharik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Mikir Ibrahim, apakah ini minallah am minasyayatin, dari Allah ataukah dari syaitan? Berpikir itu bahasa Arabnya tarwiyah. Maka pada malam itu dia berpikir malam tarwiyah. Malam lagi tiba, mimpi pun datang kembali. Ya Ibrahim, ufi binadharik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Kemudian dia pun berpikir lagi-lagi. Yakin dia, ini dari Allah, bukan dari setan. Yakin itu bahasa Arabnya arafah, mengerti, paham. Maka malam itu disebut malam Arafah, harinya hari Arafah. Malam lagi tiba, bermimpi kembali dia. Ya Ibrahim, ufi binadharik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Malam itu dia pun yakin dan niat besok pagi penyembelihan akan dilaksanakan. Maka pada hari 10 Dzulhijjah disebut dengan hari nahar atau hari penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta dan tidak mau enggan untuk berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ada kesempatan kurban hari ini 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Yang punya rizki
berkurbanlah. Nabi bersabda, tidak ada amal anak Adam yang lebih mulia pada hari-hari nahar selain daripada hiraqatid dam, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang berkurban, merapatlah engkau, dekatlah engkau, saksikan hewan kurbanmu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Nanti kurban itu di hari kiamat akan datang dengan bulu-bulunya, dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya, dengan kuku-kukunya, semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan semuanya. Subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Ketahuilah bahwa di bawah tanah lapang yang sedang kita duduki pada pagi hari ini ada ratusan, ada ribuan, ada miliaran, ada jutaan manusia yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya. Maka janganlah kesempatan yang baik ini kita sia-siakan. Orang bijak mengatakan, engkau ingin bahagia di alam dunia ini, engkau ingin wafat dengan husnul khatimah, bahagia di alam kubur, masuk surga tanpa hisab, maka jadikan dunia ini sebatas telapak tangan ini, jangan lebih dari sini. Kejar dunia sebanyak-banyaknya, jangan lewat dari telapak tangan ini. Jadikan akhirat itu merasuk ke dalam hatimu yang terdalam, dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Rahman dan Rahim mengabulkan doa-doa kita semuanya. Di tempat yang bahagia ini, di tanah lapang ini, di bawah kuasanya matahari ini, di tempat yang terbuka ini, kita hadirkan hati kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita besarkan Allah sebesar-besarnya. Kita kecilkan diri kita sekecil-kecilnya. Hamba yang lemah dan penuh dengan dosa. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang berlumur dengan noda dan dosa. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayahanda tercinta kami. Ampuni dosa ibunda tercinta kami. Terbayang wajah ayah kami, kata-kata yang sering dia ucapkan. Teringat wajah ibu kami, tatapannya begitu lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya Rabb, bagi mereka yang telah kembali kepada Engkau, seakan baru kemarin mereka kembali kepada Engkau. Pulang kami ke rumah yang dulu berjumpa dengan mereka, bersalaman, mencium tangannya, minta doa-doa restunya. Mereka yang telah kembali ya Rabb, masih teringat saat dia meregang nyawa sakaratul maut, saat tubuhnya tergeletak, tubuhnya terbaring di rumah kami. Teringat saat dia dimandikan, saat dia dikafani, lembar per lembar kain kafan ditutupkan pada tubuhnya. Teringat saat dia disolatkan, lalu diantarkan ke pemakaman. Ya Rabb, darah mereka
mengalir pada tubuh ini ya Rabb. Dialah guru pertama kami di alam dunia ini. Lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Anugerahkan nikmat-nikmat kubur kepada mereka ya Rabb. Jadikan surga sebagai tempat kembali mereka semua. Mereka yang masih ada di alam dunia ini, kuatkan iman Islam mereka ya Allah. Anugerahkan kesabaran atas ujian-ujianmu. Satiba masa engkau wafatkan ya Rabb, tawaffahum bihusnil khatimah. Wafatkan mereka dengan husnul khatimah. Ampuni juga dosa-dosa anak-anak kami. Teringat wajah anak pertama kami, anak kedua kami, semua anak-anak kami. Mereka yang tinggal di perantauan, anugerahkan keselamatan, ampunan kepada mereka. Mereka yang masih sendiri, yang telah berkeluarga, anugerahkan ampunanmu kepada mereka semua ya Rabb. Tidak ada kebahagiaan sang ayah ibu kecuali menyaksikan anaknya bahagia. Waghfir jami'a dhunubal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Anugerahkan kekuatan iman Islam kepada kami, saudara-saudara kami yang berkorban pada tahun ini ya Rabb. Terimalah kurban mereka sebagai jalan menuju ridhamu dan berharap surgamu. Saudara kami yang beribadah haji ya Rabb, anugerahkan keselamatan lahir batin kepada mereka, kemudahan dalam beribadah, dan jadikan haji mereka haji yang mabrurah, yang tidak ada balasannya kecuali surgamu. Kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Kabulkan doa-doa kedua orang tua kami yang senantiasa mendoakan kami. Kabulkan doa guru-guru kami. Kabulkan doa orang-orang yang pernah kami mintakan untuk mendoakan kami. Andai doa ini terhijab karena dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.